repotnya yang sudah panas itu justru antar kawan sendiri. Itu memang kami ulang untuk kami ingatkan kepada Anda bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo yang juga menjadi tema pada hari ini adalah bagaimana pesan Pak Jokowi supaya jangan sikut-sikutan, begitu kan? Tadi Bang Ipang sudah menerjemahkannya. Kami juga akan bawa Anda tuh bisa melihat pernyataan Pak Jokowi selanjutnya yang meminta pemenang ini kemudian supaya mengajak yang kalah untuk membantu. Tapi sambil kita nantikan, kami akan tampilkan SOT-nya. Mungkin Bang Ipang juga bisa berikan pendapat mengenai ini. Pak Jokowi memberikan pesan yang menang ajak dong yang kalah untuk membantu. Tapi kalau nggak mau membantu yang kalah, ya paling tidak jangan ganggu. Itu dia. Nah, bahasa itu kan memang yang menang ngajak yang kalah. Kemudian kalau yang kalah jangan ganggu kan. Tapi ada statement beliau yang menarik adalah 2024, 2029, 2034 itu adalah penentu. Di situ berarti kan ada intervensi. Saya mengatakan dalam survei saya misalnya masyarakat ingin presiden itu netral kan ada di 70%. Kemudian presiden tidak boleh cewek-cewek ada di angka 50%. Kemudian ini artinya dalam konteks ini dua bahasa. Satu bahasa Pak Jokowi memberikan ruang untuk bagaimana bersatu, tidak seperti beliau mencontohkan ke Pak Prabowo. Tapi di satu sisi ada intervensi 3 periode ini. Itu bagi beliau ingin kita leading, kita lewat settle menjadi negara yang maju, atau kita lewati prodik ini atau tidak, limitasi waktu ini tidak ada waktu lagi, limitasi 15 tahun adalah melompat menjadi negara maju, itu kan intervensi. Baik. Itu intervensi dalam konteks bahwa ya saya yang menentukan varian menunya itu seperti apa gitu. Nah itu yang kemudian karena beliau yang tahu. Nah itu yang bilang kemudian Pak Jokowi selalu bilang petugas partai misalnya. Ini hari ini menurut saya udah migrasi, udah mulai bergeser. Jadi? Bahwa Pak Jokowi mengatakan bahwa saya tidak lagi petugas partai. Artinya apa? Ketika beliau disebut Pak Lurah, dia pakai baju raja ya. Itu baju raja Keraton Solo kan tidak sembarangan. Bahwa beliau adalah kendali penuh. Gitu bukan Pak Lurah. Nah, simbol itu ketika bilang lurah petugas partai ketika hari kemerdekaan kemarin beliau pakai baju raja, itu menyatakan bahwa operator silakan banyak tapi kendalinya saya. Nah, apakah kendali itu akan ketiga periode itu dia akan menentukan gitu. Nah, itu yang menarik. Nah, termasuk endorse Pak Jokowi misalnya hari ini 15 sampai udah 33%. Nah, paling besar endorse-nya itu adalah ke Mas Ganjar 35, ke Pak Prabowo 33%. Pengaruh Pak Jokowi endorse-nya. Nah ini menunjukkan bahwa memang Pak Jokowi akan punya pilihan kemana gitu. Jadi saya melihat apa yang disampaikan Pak Jokowi hari ini tentang bagaimana akan merangkul, bagaimana kemudian beliau ingin intervensi soal presiden selera beliau, cita-cita beliau ke depan, karena salah memilih pemimpin, salah apa kan dianggap juga hasil survei saya Press Open menyatakan siapa pemimpin yang paling layak bisa melanjutkan program Pak Jokowi. Pasti Pak Jokowi punya datanya dong. Nah hasil survei saya menunjukkan memang dianggap yang mampu melanjutkan program Pak Jokowi hari ini persis sebelumnya kan Pak Ganjar ya. Hari ini persis itu sudah bergeser ke Pak Prabowo 33% yang mampu dianggap bisa melanjutkan program Pak Jokowi. Nah artinya Pak Jokowi tentu akan membaca siapa orang yang tepat. Karena kalau salah, kan gitu, tidak tepat dalam memilih pemimpin, maka Indonesia untuk menjadi negara yang peluang ini ada tapi tidak dimanfaatkan, seperti Afrika yang dia bilang 15 tahun dia lewati, ini kita tertinggal lagi, balik lagi seperti anak kuliah kembali ke anak TK, kan gitu kira-kira. Jadi memang tarik ulurnya beliau memainkan peran tidak mau tegang-tegang terus. Jadi perang urat saraf itu ada, tapi kalau tegang terus bisa putus. Tapi beliau sebetulnya adalah presiden yang menurut saya per hari ini adalah partisan gitu. Karena memang beliau tidak mau memberikan lapangan datar. Karena endorse beliau kemarin, pengaruh-pengaruh simbol beliau, kemudian beliau selalu memberikan gunting pita salah satu calon presiden diundang terus, peresmian selalu diundang walaupun itu kapasitas sebagai menteri. Tetapi ada aura, ada chemistry bahwa Pak Jokowi sudah punya selera, chemistry, cita-cita yang mampu. Ini adalah di 2024 ini yang jelas dulu. Siapa gitu. 2029 makin keras lagi. 2034 adalah lompatan menjadi negara maju gitu. Jadi saya pikir akan menjadikan lapangan datar. Meskipun kita berharap presiden netral menurut saya agak sulit juga. Tetapi memang Pak Jokowi sudah melakukan hal ingin memastikan ini loh calon presiden yang bisa melanjutkan atau kita melompat menjadi negara maju gitu, tidak lagi menjadi negara yang seperti hari ini. Apalagi tadi sindiran seperti komika tadi kan negara anaconda, Wakanda gitu kan, itu kan memang miris juga kan. Nah, tetapi
persis Pak Jokowi hari ini menurut saya, beliau merasa harus menurunkan tensi politik. Karena beliau juga bisa membagi partai politik hari ini. Nah itu yang ditunggu-tunggu oleh PDIP. Mau nggak Pak Lurah mau bagi partai ini? Jangan semua ke Pak Prabowo semua gitu loh. Bagi dong ke sini tinggal P3 gitu. Bukan berarti mereka PDIP golden ticket tidak level confident, tapi kan cuma P3. Ini yang membuat kemudian Sekjen, oh ini udah food estate ini kejahatan lingkungan, kejahatan loh bahasanya loh, bukan bahasa lain, kerusakan bukan loh, kejahatan lingkungan. Nah itu kan karena tadi tuh Pak Lurah tertuduh lagi kan begitu. Memang betulkah memang PAN dan Golkar akan bergabung ke Pak Prabowo? Itu bukan karena apa-apa. Ya. Bukan karena Pak Lurah kan itu. Tapi untuk membuktikan nggak bisa. Itu kan sesuatu yang sulit dibuktikan gitu. Tapi seolah-olah kan setelah ada Pak Erlangga dipanggil ke kejaksaan, kemudian ada munaslup yang dilakukan Pak Luhut, aku arah-arahnya ke situ kan, tiba-tiba begitu. Nah tiba-tiba P3 juga, maksudnya PAN juga karena ada Menteri Pak Zulhas dan seterusnya. Jadi ini yang kemudian menurut saya Pak Jokowi ingin intervensi untuk negara maju. Jadi beliau ingin punya selera sendiri, punya cita-cita sendiri. Saya sebagai petugas partai itu menurut beliau sudah tidak relevan lagi. Ketika beliau kemarin memakai baju raja. Itulah raja keraton Solo kan, bahwa beliau bukan Pak Lurah, beliau bukan petugas partai, saya adalah raja pengendali penuh gitu. Baik, Pak Jokowi punya selera dan ditunjukkan selera itu dalam bentuk intervensinya. Tapi Mas Gede, soal pernyataan tadi yang juga sempat kami tayangkan pada saat awal bahwa yang menang ngajak dong yang kalah kemudian untuk bantu. Tapi kemudian ada pesan yang lebih pedas lagi bahwa tapi kalah nggak usah ganggu ya kalau nggak mau bantu. Itu kan sebetulnya adalah tanda petik sindiran ya. Bahwa dia nyuruh gitu secara tidak langsung. Dan dia sudah nyontoin loh. Ketika dia menang, dia ngajak yang kalah untuk bergabung. Jadi dia sudah lead by example sebetulnya untuk bagian ngajaknya. Tapi yang kalah jangan ganggu. Dan itu juga adalah contoh bahwa sebelumnya kan juga ada yang kalah dan ganggu. Ya. Tetapi sadar atau tidak, ini menyambung istilahnya dari Bang Ipang tadi ya. Sederhana sebetulnya, kenapa sih Pak Jokowi itu menggunakan simbol? Ada 2 poin yang penting. Satu, saya sepakat sekali dengan simbol bahwa ini kita bicara Raja Jawa nih. Bahwa dia bukan petugas partai, dia pengendali penuh sekarang di belakang layar. Yang kalau kita bicara topik bahasan Aki Malam yang kemarin-kemarin gitu ya. Bahwa kemudian dia bilang dia nggak berwenang, Pak Lurah kan nggak berwenang gitu ya. Tapi sebetulnya dia pegang kendali itu. Itu nomor 1. Yang kedua, ini yang seru. Kalau kita bicara bahwa dia itu nggak cawe-cawe dan banyak menurut surveinya Bang Ipang tadi bahwa 70% atau yang pinginnya nggak cawe-cawe gitu, kita nggak bisa bilang bahwa dia nggak cawe-cawe. Kita mau bilang wah harusnya presiden netral. Presiden juga manusia yang punya psikologis kecenderungan pada salah satu yang menguntungkan baik sebagai dalam kaidah nasional. Kalau sekali katakanlah Pak Jokowi seorang negarawan gitu misalnya, atau kaidah dia sebagai pribadi personal. Nggak mungkin kalau di dunia ini ada yang bisa bilang, oh saya netral 100%. Cuman robot atau AI yang bisa kayak gitu. Manusia nggak. Tetapi pertanyaannya, bisakah Pak Jokowi tetap berusaha profesional dalam posisinya, dan makanya dia pakai simbol. Nggak bisa langsung. Itu sih penyebabnya sebetulnya. Kenapa dia harus ngomong kayak gitu. Baik, nanti kita akan terus tunggu sebenarnya apa pernyataan dari Pak Jokowi berikutnya yang penuh makna, penuh simbol, karena ini semakin dekat nih dengan hari H, dengan pemilu berlangsung. Tapi terima kasih Bang Ipang, terima kasih Mas Gede sudah memberikan pandangan mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Karena banyak masyarakat yang daripada bingung menerka ya kan, kita dengarkan bagaimana prediksi dari Bang Ipang dan juga Mas Gede tadi. Baik pemirsa, berikutnya kami juga akan bawa Anda untuk bisa melihat ini proses pencarian yang dilakukan terus oleh tim SAR hingga saat ini terkait dengan kapal motor Dewi Nur 1 di Kepulauan Seribu. 3 penumpang dikabarkan masih dalam pencarian dan kapal motor Dewi Nur 1 mengangkut 15 orang termasuk nahkoda dan anak